Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat ya. Senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai pagi hari Anda tentunya dalam Sapa Sulsel. Saudara, di tahun 2020 ini tentunya menjadi tahun politik. Saatnya kita untuk kembali merayakan pesta demokrasi. Termasuk di Kota Makassar, kita kembali akan memilih pemimpin Kota Makassar. Dan karena pandemi COVID-19 ini, tahapan pilkada pun menjadi mundur dan mengalami penundaan. Seharusnya pemungutan suara tanggal bulan September ya 2020 akan tetapi mundur menjadi 9 Desember 2020. Kira-kira seperti apa persiapan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar? Saat ini saya sudah bersama dengan anggota KPU Kota Makassar, Divisi Teknis, Bapak Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat sekali. Oke, dan juga sudah hadir di studio Sapa Sulsel pagi hari ini Bapak Aswar ST, selaku anggota DPRD Kota Makassar. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oke, tentunya DPR juga berperan penting ya sebagai badan legislatif untuk fungsi pengawasan. Seperti apa kinerja dari KPU Kota Makassar? Saya ke Pak Gunawan terlebih dahulu. Sejauh ini seperti apa persiapan dari KPU Kota Makassar? Ya, alhamdulillah ya. Jadi memang tantangan tersendiri melaksanakan pemilihan serentak di tengah pandemi. Karena sebelum pandemi memang tentu saja tugas KPU adalah melakukan dan melaksanakan, melancarkan tahapan ya pemilu. Sekarang bertambah lagi, jadi bukan hanya melaksanakan dan melancarkan setiap tahapan yang ada di pemilihan serentak, tapi juga bagaimana menjaga kesehatan. Ya, bertambah tugas KPU sebenarnya menjaga kesehatan dalam artian adalah melaksanakan pilkada dengan protokol COVID yang ketat. Nah, sekarang ini kami di KPU tahapan yang sedang berjalan adalah pemutahiran data ya atau coklit ya. Itu sudah berlangsung sejak 15 Juli kemarin, insya Allah hingga 15 Agustus. Nah, saat ini khusus untuk di Makassar pencoklitan kami sudah sekitar 41% ya dari jumlah DPT atau sekitar sudah 435.000 sekian warga yang sudah dicoklit dari 1.048.151 DPT kita kemarin. Oke, jadi saat ini pencocokan data pemilih seperti itu. Tapi sudah bisa dipastikan nih Pak, tanggal 9 Desember 2020 itu akan dilaksanakan pilkada, tidak ditunda lagi? Ya, insya Allah kita optimis 9 Desember ya, dengan catatan bahwa protokol COVID tetap kita laksanakan. Karena kami beranggapan bahwa pilkada tidak boleh, sebaiknya tidak bisa ditunda lagi. Karena pandemi kan kita tidak tahu kapan, belum tahu ujungnya kapan ya. Yang penting adalah catatannya kita tetap patuh pada protokol COVID. Di KPU sendiri itu sudah ada aturannya mengenai pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan saat ini ya di tengah pandemi. Jadi sudah ada semacam panduannya di PKPU 6 namanya. Sudah ada panduannya sudah ada berarti panduannya. Saat ini. Saya ke Pak Aswar terlebih dahulu. Bagaimana Anda menanggapi saat ini KPU tetap optimis untuk sebagai penyelenggara pilkada untuk menyelenggarakan pemilihan wali kota nanti di Desember? Saya kira memang harus optimis karena kita tidak boleh lagi setback. Kemarin ada perdebatan pendapat apakah harus dilaksanakan pilkada itu atau tidak, tapi itu sudah berlalu. Telah ada kesepakatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka mau tidak mau kita berusaha semaksimal mungkin semua stakeholder, KPU-nya, pemerintah daerahnya, dan legislatifnya harus bersinergi serta masyarakatnya tak lupa. Jadi kita harus optimis, apalagi kalau melihat dari perkembangan pandemi ini, walaupun jumlah terus bertambah, tetapi teknologi terbarukan mulai ada informasi-informasi di dunia tentang ditemukannya vaksin dan apa yang kita bayangkan tentang COVID sebelumnya yang begitu ganas dalam persepsi sebelumnya, ya yang ada banyak orang jatuh di jalanan ya dari informasi-informasi sebelumnya kan, tapi alhamdulillah tidak seganas apa yang terpikirkan dulu. Jadi saya melihat insya Allah tetap optimis, tinggal bagaimana nanti
kita bersinergi, mengawasi juga tentunya walaupun tidak secara langsung, karena yang mengawasi KPU ada terkhusus juga, ya kan. Kita nanti mitra, jadi kita nanti mungkin akan rapat bersama, rapat kerja bagaimana pemantapan terhadap pilkada nanti ini, insya Allah. Berarti DPR dan KPU ini sama-sama optimis ya, saling bersinergi satu sama lain. Pak Gunawan, setahu saya bahwa sempat vakum ya untuk aktivitas di KPU dan baru dimulai tanggal 15 Juni, benar seperti itu? Benar, karena memang sebelumnya saat pandemi itu kan dihentikan ya, di stop dengan pertimbangan bahwa saat itu wabah lagi mulai muncul ya, mulai banyak ketakutan kita ketika tetap dilaksanakan itu akan jadi semacam sentrum atau klaster baru. Namun kemudian dengan pertimbangan pemerintah akhirnya kemudian dilaksanakan kembali ya. Jadi pertama keluar Perpu Presiden nomor 2 mengenai penghentian sementara, kemudian akhirnya dicabut kembali dilaksanakan kembali, dilanjutkan kembali di tanggal 15 Juni. 15 Juni sudah. Jadi yang sebelumnya misalnya penyelenggara ad hoc kami ditunda sementara kerjanya. Lalu selama 3 bulan itu kurang lebih 3 bulan ya, kemudian dilanjutkan kembali, yang kemudian kami tandai dengan pengaktifan kembali penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, PPK, kemudian PPS yang saat itu di saat dihentikan sudah diumumkan siapa yang lolos namun belum dilantik. Jadi saat 15 Juni salah satu agenda pertama yang kami laksanakan adalah pelantikan PPS. PPS itu penyelenggara ad hoc kami di tingkat kelurahan. Berarti ada beberapa yang terjadi keterlambatan seperti itu, Pak? Tidak keterlambatan sebenarnya, hanya penundaan ya, penundaan. Kemudian kan akhirnya keluar tahapan baru di PKPU 5. Jadi penjadwalan ulang semua tahapan ya, otomatis tertunda. Namanya tertunda pasti ada yang bergeser ya. Dari misalnya pemilu sebelumnya yang ditetapkan 23 September bergeser ke 9 Desember. Pasti berdampak pada semua tahapan-tahapan, termasuk tahapan pencalonan. Misalnya tahapan pencalonan sebelum pandemi itu kan harusnya bulan Juni. Kemudian bergeser ke bulan September. Pencalonan nanti di tanggal 4 sampai 6 September itu sudah pendaftaran pencalonan untuk jalur parpol. Oke, berarti baru bulan September nanti untuk pencalonan seperti pencalonan itu, karena mengalami penundaan. Ya, betul. Jadi Agustus nanti kita sudah mulai melakukan sosialisasi. Sosialisasi ke parpol-parpol mengenai persyaratan pencalonan dan mengenai syarat calon ya. Lalu September nanti pendaftaran calon di tanggal 4 sampai 6 September. Kampanye itu 26 September dimulai sampai dengan 5 Desember. Nah, sekarang adalah tahapnya untuk pencocokan data pemilih. Ya, tadi sekarang dikatakan tahapan yang berjalan. 40% ya. Betul. Untuk di Kota Makassar. Adakah kendala sejauh ini? Salah satu kendala yang juga sebenarnya sekaligus tantangan ya. Salah satu syarat kemarin sebelum petugas PPDP kami turun di lapangan itu keharusan untuk rapid. Itu sebenarnya ada 500 yang reaktif, Pak. Sebenarnya itu untuk memastikan bahwa petugas PPDP kami yang turun di lapangan itu bebas non reaktif COVID ya, non reaktif COVID. Memang pertama jadi PPDP tidak boleh turun jika tidak non reaktif ya. Jadi semua petugas kami melakukan perekrutan PPDP sekitar 2.000 orang, kemudian kami melakukan rapid sebelum mereka turun. Memang aturannya ketika di rapid kemudian reaktif itu diganti dengan yang baru. Ya, jadi ketika rapid pertama itu adalah 545, berarti yang 545 itu tidak boleh turun. Jadi tidak boleh turun lapangan. Yang turun ini hanya yang non reaktif. 545 ini kemudian diganti mencari yang baru. Dicari yang baru, kami waktu itu kurang sekitar 1.000 kita rapid, kemudian reaktif 300 diganti lagi. 300. Jadi langsung diganti diganti. Ada lagi jedanya sekitar 3 hari, kita cari baru lagi ya, kita cari yang baru, kemudian rapid lagi. Jadi
dalam artian bahwa dari sini terlihat bahwa semangat KPU adalah, keinginan KPU adalah bagaimana petugas-petugas kami itu betul-betul non-reaktif sebelum memastikan bahwa petugas kami bersih dan non-reaktif ketika turun di lapangan. Karena memang di PKPU 6 jelas diatur bahwa semua petugas-petugas kami yang berinteraksi dengan warga itu wajib memenuhi protap COVID dan bebas dari minimal non-reaktif saat rapid ya. Misalnya petugas PPS yang turun lapangan di beberapa kabupaten yang ada calon persorangannya ya, itu wajib memakai masker, memakai face shield, protokol memakai kesehatan tetap harus dilakukan oleh petugas agar apalagi berinteraksi dengan warga. PPDP juga demikian. Petugas KPPS pun seperti itu nantinya. Petugas PPS itu wajib memakai face shield. Semua petugas yang berinteraksi dengan masyarakat, protapnya itu lebih ketat. Oke, Pak Aswar, nanti seperti apa bentuk pengawasan dari DPRD Kota Makassar? Tapi kita akan bahas, saudara, usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.